pagi yang sejuk di pedesaan, burung-burung masih terdengar bersahutan ketika masyarakat mulai beraktivitas. Pak Simat, berusia 65 tahun yang hidup di desa Pupus, tepatnya di Dusun Prumbon. Keseharian beliau mencari pakan ternak dan juga menekuni usaha gula aren. Pagi hari, Pak Simat menyiapkan alat yang biasa ia gunakan untuk mengambil nira aren atau badek. Sebelum berangkat, Pak Simat tak lupa untuk menyiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk mengambil air nira atau badek. Bergegas untuk berangkat, Pak Simat tidak lupa untuk membawa gumbung yang terbuat dari bambu yang nantinya sebagai wadah air nira atau badek. Lokasi kebun aren dari rumah Pak Simat berkisar 1-2 kilo yang Pak Simat tempuh dengan jalan kaki. Embun pagi dan angin segar di pagi hari menemani perjalanan Pak Simat menuju kebun. Melewati pemukiman warga dengan suara kicauan burung dan hewan ternak menambah suasana dukuh Prumbon yang begitu asri. Sesampainya di kebun, Pak Simat mempersiapkan gumbung yang ia bawa, kemudian digantikan dengan gumbung yang terisi air nira di atas pohon. Pak Simat mulai memanjat pohon aren dengan ketinggian berkisar 15 meter. Beliau hanya mengandalkan seutas tali yang ia kaitkan di badannya sebagai pengaman. Langkah demi langkah, perlahan tapi pasti, Pak Simat menaiki batang pohon. Meski usianya tidak muda lagi, gerakannya masih cekatan, penuh kehati-hatian. Sampai di atas, Pak Simat mengganti gumbung yang telah berisi air nira atau badek, kemudian digantikan dengan gumbung kosong yang beliau bawa dari rumah. Sebelum digantikan, batang aren disayat agar air nira atau badek dapat keluar kembali. Biasanya untuk menunggu penuh air nira atau badek di dalam gumbung kira-kira berkisar 10 jam atau 1 malam. Untuk menghindari serangan serangga yang masuk ke dalam gumbung, Pak Simat membungkus bagian atas gumbung dengan daun atau plastik. Di atas ketinggian pohon, angin bertiup kencang, tapi Pak Simat tetap fokus. Inilah pekerjaan yang sudah beliau jalani puluhan tahun. Sebuah warisan keterampilan yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Setelah memastikan gumbung terikat kuat, barulah Pak Simat bersiap turun. Dengan hati-hati, ia menuruni batang pohon aren, membawa pulang hasil tetesan nira yang sudah ditampung sejak semalam. Nira yang diperoleh ini nantinya akan dimasak dalam tungku kayu hingga berubah menjadi gula aren, manis alami dari alam. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh istrinya yang sejak pagi sudah menyiapkan kayu bakar. Dengan penuh semangat, sang istri mulai memotong kayu yang akan digunakan untuk tungku rebusan.
Pak Simat kemudian dituangkan ke dalam kuali besar. Cairan bening itu akan dimasak perlahan di atas api kayu, membutuhkan kesabaran berjam-jam hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Proses pemasakan air nira ini membutuhkan kira-kira 4 jam dalam pemasakannya. Uap yang panas perlahan mengepul, aroma manis khas nira mulai tercium. Proses perebusan ini harus terus diaduk agar nira tidak gosong. Dengan telaten, mereka bergantian menjaga rebusan hingga nira mengental menjadi adonan gula. Setelah cukup kental, adonan gula diangkat, lalu diuleni dengan alat sederhana agar dingin dan tidak menggumpal. Tahap ini juga penting karena menentukan tekstur gula aren nantinya. Hasil akhirnya adalah gula aren yang padat, berwarna coklat keemasan dengan rasa manis alami khas dari pohon aren. Inilah buah kerja keras Pak Simat dan istrinya, manis yang lahir dari ketekunan, kesabaran, dan cinta terhadap tradisi.